Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Utamanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran. Adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surah Al-Alaq, membaca, melafalkan, kemudian memberikan arti atau menerjemahkan surah Al-Alaq. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Alaq. Apa yang dijelaskan di dalam surah Al-Alaq? Nah, sebelum kita masuk pada kandungan surah Al-Alaq, yang perlu kita ketahui pertama bahwa surah Al-Alaq ini adalah surah ke-96 di dalam Al-Quran, yaitu setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar. Dan di dalam surah Al-Alaq ini kita juga sudah mengetahui bahwa ada wahyu pertama yang Allah turunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang Allah turunkan menurut pendapat para ulama dia bertepatan pada malam 17 Ramadan. Diturunkan oleh Allah di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena dia diturunkan pada 17 Ramadan, maka sering kita memperingati 17 Ramadan itu sebagai Nuzulul Quran. Dan yang patut kita pahami, surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat 19, itu seluruhnya turun di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Jadi surah Al-Alaq tergolong surah Makkiyah karena ayatnya diturunkan Allah di kota Mekah, atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke kota Madinah. Adik-adik sekalian, itu secara ringkas tentang keberadaan surah Al-Alaq. Sekarang kita akan masuk pada kandungan surah Al-Alaq. Nah, di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini sebagaimana kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia pada ayat 3. Ini menandakan bahwa kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, pena. Ayat 5, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sehingga ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan pentingnya untuk belajar, pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan, pentingnya kita mempelajari segala sesuatu, sehingga kita akan termasuk dalam sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam hadis lain juga Rasulullah menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini kandungan ayat 1. Pentingnya kita menuntut ilmu atau pentingnya kita belajar. Apakah dia ilmu agama maupun ilmu tentang pengetahuan umum tentang keduniaan, ilmu pengetahuan tentang teknologi, mempelajari alam semesta. Sehingga dengan kita mengetahui, mempelajari atau belajar,
maka kita semakin mengenal alam ini, kita semakin mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang Dia ciptakan dengan ilmu pengetahuan, kita mengetahuinya, maka akan menambah keyakinan kita kepada Allah, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Dengan kita belajar, maka kita akan mengetahui bahwa alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Sehingga ketika kita belajar, maka kita akan mengetahui dan menyimpulkan bahwa alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ini pentingnya kita belajar untuk ayat 1 dan ayat 5. Kemudian kita juga mengetahui ada pada ayat selanjutnya yang berisi peringatan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah salah seorang tokoh Quraisy dan masih termasuk kerabat Nabi, paman Nabi dari sebelah ayahnya. Abu Jahal adalah orang yang selalu menghalang-halangi Nabi dalam mendakwahkan Islam. Bahkan dia pernah melarang Nabi untuk melaksanakan sholat. Karena Nabi waktu itu sering melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Maka Abu Jahal mengancam kepada Nabi bahwa dia akan menginjak leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenamkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam tanah apabila dia masih mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Coba kita perhatikan pada arti ayat yang selanjutnya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya dia hanya kepada Tuhanmu kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Orang yang melarang pada ayat 9. Yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Yang melarang adalah Abu Jahal. Yang dimaksud yang dilarang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bercerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendakwahkan kebenaran Islam. Ada perintah Allah untuk melaksanakan salat, dia laksanakan. Di sisi lain ada paman yang selalu membayang-bayangi mengancam beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh surah Al-Alaq. Kemudian pada ayat selanjutnya, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling, si Abu Jahal tadi? Ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya, tepatnya pada ayat 14. Kemudian pada ayat 15, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat ini menjelaskan tentang sikap Nabi untuk selalu melaksanakan perintah Allah, apapun resikonya. Ada ancaman dari pamannya, Nabi tetap menegakkan syariat Allah, yaitu tetap beliau melaksanakan sholat, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan perintah sholat ini dan melaksanakannya dengan kondisi terancam tadi. Dan di ayat selanjutnya Allah juga menjelaskan apabila
Abu Jahal tadi tidak mau berhenti dan terus mengganggu Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan perintah Allah, mendakwakan Islam dan khususnya dalam hal ini sholat, maka Allah pasti akan memberikan azab kepadanya. Ini yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq. Kemudian di ayat ini juga, di dalam surah Al-Alaq, pada ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-7. Dan ayat ke-8, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. 6, 7, 8, ini menjelaskan tentang bagaimana manusia, kita manusia, kebanyakan melupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, manusia ini sering lalai, melupakan nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Karena dia merasa dirinya serba cukup. Dia mampu memenuhi kebutuhannya. Dia kuat, dia sehat, dia memiliki harta yang banyak. Dia lupa kesehatan yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat umur dia masih bisa berjalan di muka bumi ini, dia lupa bahwa itu adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, rumah, kendaraan, dia lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai karena merasa bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dia takabur, menjadi orang yang takabur. Dia lupa bahwa ada Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena dia memiliki harta, maka dia takabur bahwa dia akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Takabur. Karena dia memiliki harta, maka dia sering meremehkan orang lain. Katakanlah, meremehkan orang-orang yang ekonominya di bawah dia, atau orang-orang yang berada di dalam garis kemiskinan. Mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak baik. Ketika ada orang yang datang meminta bantuan kepadanya, mungkin kata yang keluar dari lidahnya, silahkan kau bekerja. Kenapa kau mau minta kepadaku? Ini adalah hasil usahaku. Takabur. Meremehkan orang lain. Menganggap orang lain tidak lebih hebat darinya. Bahwa dia adalah orang yang paling hebat. Adik-adik sekalian. Nah, ini beberapa hal yang dijelaskan. Pertama, keutamaan ilmu pengetahuan. Kita harus belajar, senantiasa belajar. Yang kedua, ini berisi tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa komitmen mendakwahkan Islam dan tantangan-tantangan yang beliau terima dari pamannya sendiri. Dan ini merupakan pelajaran untuk kita, umat beliau, bahwa dalam menjalankan kebenaran, menyampaikan Islam ini tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita pasti akan menemukan tantangan, kita pasti akan menemukan halangan untuk mendakwahkan Islam ini. Baik dari dalam diri kita maupun dari lingkungan kita, seperti Abu Jahal tadi yang dialami oleh
Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Islam, melaksanakan sholat, Abu Jahal menghalang-halangi beliau, bahkan mengancam keselamatan beliau. Maka jangan berpikir ketika kita mendakwahkan Islam ini akan mudah. Nabi saja mendapatkan tantangan, apalagi kita umatnya di akhir zaman ini. Kemudian yang ketiga, ini peringatan kepada kita manusia, bahwa kita manusia ini sering lalai. Kita lalai terhadap nikmat yang Allah berikan. Kita sering kufur nikmat. Kita juga sering takabur karena kita merasa mampu memenuhi kebutuhan kita semuanya. Kita lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang meremehkan orang lain karena mungkin dari segi ekonomi orang lain di bawah kita. Allah peringatkan di dalam surah Al-Alaq. Sering meremehkan orang lain karena mungkin orang lain memiliki pekerjaan mungkin yang kita anggap pekerjaan yang menghinakan. Pekerjaan yang tidak pantas. Karena kita merasa kita memiliki pekerjaan yang pantas. Tapi pada ayat penutup Allah menyampaikan bagaimana kondisi orang-orang yang tidak sadar seperti Abu Jahal. Kondisi orang-orang yang sering lalai. Maka Allah menyatakan, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang orang yang durhaka, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, kita kalau lalai bersikap seperti Abu Jahal, menghalang-halangi orang di dalam menyampaikan kebenaran Islam, menghalang-halangi orang di dalam menjalankan syariat-syariat Islam, maka ingat ancaman Allah. Allah tarik ubun-ubunnya. Dan Allah persilahkan. Silahkan panggil golongannya, silahkan panggil penolongnya yang dianggap mampu menolong dia. Kalau memang ada, silahkan. Allah mengancam pada ayat selanjutnya, kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Siapa malaikat Jabaniyah? Itulah malaikat yang akan ditugaskan Allah untuk membalas mereka yang suka menghalang-halangi orang lain, manusia lain dalam mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam di dalam kehidupan kesehariannya, yang akan Allah berikan mandat untuk memperhitungkan amal perbuatan manusia yang sering merasa hebat, manusia yang kufur nikmat, ini akan berhadapan dengan malaikat Jabaniyah. Kemudian pada ayat selanjutnya, sekali-kali jangan kamu patuh kepadanya dan sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah peringatkan kita, apapun halangan rintangan yang kita temui di dalam mengamalkan Islam, kita harus komitmen untuk tetap tegak berdiri pada nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada yang menghalang-halangi kita sholat, kita tetap sholat karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, Allah menyampaikan, sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kita tidak perlu pusing, tidak perlu menggubris orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi kita di dalam melakukan kebajikan. Karena ada Allah bersama kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita.
Adik-adik sekalian, secara ringkas, Pak Guru ulangi kembali, kandungan surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 berisi perintah untuk senantiasa belajar, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 6, 7 dan 8, itu peringatan kepada kita manusia yang sering lalai di dalam mensyukuri nikmat Allah. Peringatan bagi kita yang sering takabur di dalam kehidupan kita karena merasa diri serba cukup dan merasa tidak membutuhkan Allah. Peringatan kepada kita manusia yang sering meremehkan orang lain karena mungkin status sosialnya, pekerjaannya, keturunannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ke-9 sampai ayat ke-14, ini menjelaskan tentang bagaimana kita konsekuen di dalam menjalankan syariah agama Islam, menjalankan perintah di dalam agama Islam, mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan agama Islam. Walaupun ada halangan, ada tantangan, rintangan, baik dari diri kita maupun umumnya dari luar diri kita, yaitu lingkungan kita, maka kita harus tetap komitmen untuk tetap melaksanakan syariat Islam ini. Kita tetap sholat, kita tetap melaksanakan puasa, kita tetap melaksanakan amal-amal kebajikan, amal soleh yang lainnya. Yang keempat, ingat, Allah mengancam kepada orang-orang yang selalu menghalang-halangi manusia di dalam berbuat kebaikan. Allah mengancam kepada orang-orang yang selalu mengancam orang-orang yang menjalankan ibadah. Kalau ada yang tidak mau menghentikan ancamannya terhadap orang-orang yang berada di atas kebenaran, yaitu di dalam dinul Islam ini, dalam menjalankan syariat Islam ini, tidak berhenti memberikan ancaman, tidak berhenti memberikan intimidasi, tidak berhenti di dalam mengganggu, maka Allah sudah sampaikan, suatu saat pasti Allah akan membalas perbuatannya. Dia akan diperhadapkan dengan malaikat Jabaniyah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Dia akan berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Dan yang kelima, berita baiknya adalah bagi siapa yang senantiasa melaksanakan kebaikan, tetap melaksanakan amal soleh, jangan pernah kita berpikir bahwa di dalam melaksanakan kebaikan tidak ada halangan dan rintangannya. Pasti ada. Solusinya satu, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita memperbaiki sujud kita kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, karena sebaik-baik penolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, demikian apa yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah adik-adik bisa memahami kandungan surah Al-Alaq ini. Kemudian boleh juga mencari referensi lain, apakah melalui Google dan lain sebagainya tentang kandungan surah Al-Alaq ini. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga imun adik-adik supaya tetap bisa belajar dengan baik, tetap bisa beribadah di rumah dengan baik, tetap bisa membantu orang tua di rumah, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.